Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang kita akan belajar di tema 7, subtema 4, pembelajaran 1. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu. Bapak pimpin ya doanya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kalian belajar, kalian coba minta tolong kepada ayah atau bunda untuk menemani kalian di pembelajaran daring kali ini, oke? Nah, jika sudah, kita bakar dulu ya semangatnya sebelum belajar. Bapak punya yang namanya tepuk semangat. Nah, tepuk semangat itu Bapak contohin dulu ya. Kayak gini. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Nah, sekarang kita coba bareng-bareng ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, karena kita sudah membakar semangat kita, sekarang kita akan belajar hal-hal yang bermanfaat di hari ini. Nah, mari kita ulas kembali pembelajaran sebelumnya. Sebelumnya, kalian sudah belajar tentang alat komunikasi dari dulu sampai sekarang. Nah, alat komunikasinya itu yaitu ada burung merpati, telegram, telepon rumah, dan telepon genggam atau smartphone. Nah, pada zaman dahulu, manusia menggunakan alat komunikasi burung merpati. Nah, burung merpati itu nanti akan diterbangkan dan akan dipakaikan surat di kakinya. Dan surat itu akan diantar oleh burung merpati. Nah, kalian juga pernah melihat dong logo Pos Indonesia, itu tuh seperti burung ya. Nah, itu tuh menggambarkan bahwa zaman dahulu manusia itu menggunakan alat komunikasi yang pertama yaitu burung merpati. Nah, alat komunikasi yang kedua yaitu ada telegram. Telegram digunakan pada masa Perang Dunia ke-1 dan ke-2. Telegram digunakan untuk mengetahui informasi ataupun kebutuhan yang dibutuhkan pada masa Perang Dunia. Itu ya untuk telegram. Lanjut yang ketiga yaitu ada telepon rumah. Nah, di telepon rumah ini digunakan untuk berkomunikasi dari satu rumah ke rumah yang lain ataupun dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, telepon rumah ini digunakan ketika Perang Dunia sudah berakhir dan teknologi sudah semakin maju. Lanjut ke yang keempat, nah semakin berkembangnya teknologi ternyata manusia makin berinovasi. Inovasi dalam alat komunikasi yaitu ada smartphone yang sering kita gunakan kali ini. Bahkan smartphone juga bisa digunakan selain alat komunikasi yaitu untuk mencari informasi penting, bahkan bisa digunakan untuk belajar. Seperti itu ya. Bapak lanjut ke slide yang selanjutnya. Nah, kemarin kalian sudah belajar mengenai macam-macam bangun datar. Ada apa saja? Nah, yang pertama yaitu ada bangun datar persegi panjang. Yang kedua ada bangun datar persegi. Yang ketiga ada bangun datar segitiga. Yang keempat ada bangun datar jajar genjang. Yang kelima ada bangun datar belah ketupat. Sebenarnya masih banyak ya bangun-bangun datar, tetapi yang kita pelajari kemarin yaitu ada 5. Mungkin itu ya pembelajaran yang kemarin sudah kita lakukan. Sekarang kita akan lanjut ke pembelajaran yang akan kita pelajari di hari ini. Nah, ini dia yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai macam-macam alat transportasi. Alat transportasi terbagi ke dalam 3 macam. Yang pertama yaitu ada transportasi darat. Yang kedua ada alat transportasi laut. Yang ketiga ada alat transportasi udara. Pak, alat transportasi darat itu kayak gimana sih? Nah, kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Nah, alat transportasi darat adalah segala bentuk transportasi menggunakan jalan untuk mengangkut penumpang atau barang. Nah, di bawah ini adalah contoh-contoh alat transportasi darat. Coba kalian perhatikan. Nah, di sini ada gambar motor, ada gambar mobil, ada gambar truk, ada gambar sepeda, ada gambar kereta, dan ada gambar kereta kuda. Nah, ini adalah alat transportasi darat yang sering digunakan pada zaman ini.
Contoh, kalian mungkin ketika dulu sebelum pandemi berangkat sekolah sering menggunakan mobil atau motor, dan itu termasuk ke dalam alat transportasi darat. Atau zaman dulu nih, sebelum ada motor, mobil, manusia menggunakan transportasinya itu di darat yang pertama kali yaitu ada kereta kuda. Nah, mungkin itu untuk peran transportasi darat gimana? Sudah mengerti kan? Kalau sudah, Bapak lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya yaitu ada alat transportasi laut. Apa itu alat transportasi laut? Alat transportasi laut adalah segala bentuk transportasi yang mengangkut penumpang atau barang di atas laut. Berikut adalah contoh alat transportasi laut. Yang pertama yaitu ada kapal kayu. Nah, ini mungkin kalian sering melihatnya seperti kapal bajak laut ya. Nah, tapi ini tuh adalah alat transportasi yang digunakan pada zaman dahulu. Nah, yang kedua ada kapal feri yang sering digunakan untuk melintasi dari pulau ke pulau, ataupun ada kapal pesiar yang sering digunakan untuk kebutuhan liburan di atas laut. Dan yang keempat ada jet ski. Nah, itu adalah contoh dari alat transportasi laut. Gimana, sudah mengerti kan? Kalau sudah mengerti, Bapak lanjut ke slide yang selanjutnya ya. Nah, yang terakhir yaitu ada alat transportasi udara. Alat transportasi udara adalah segala bentuk transportasi yang mengangkut penumpang atau barang di udara. Berikut adalah contoh dari alat transportasi udara. Nah, yang pertama kali yaitu ada alat transportasi balon udara. Yang kedua yaitu ada pesawat terbang. Yang ketiga ada kapal jet yang sering digunakan untuk kebutuhan militer. Dan yang keempat ada roket yang sering digunakan untuk kebutuhan para astronot ke luar angkasa. Keempat alat transportasi ini adalah alat transportasi udara. Nah, mungkin itu ya. Sekarang kalian sudah mengetahui mana alat transportasi darat, mana alat transportasi laut, mana alat transportasi udara. Dan kalian juga sudah mengetahui pengertian atau definisinya seperti apa. Bapak lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, materi selanjutnya yang akan kita pelajari hari ini yaitu ada sifat persegi dan persegi panjang. Nah, kita mulai dari sifat persegi. Sifat persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang dan memiliki 4 sudut sebesar 90 derajat. Apa itu sisi? Sisi adalah garis yang ada di dalam bangun datar. Bisa dilihat contoh gambar yang ada di sini. Ini ada A, ada B. Jika kita satukan akan menjadi garis AB dengan panjang 5 cm. Dan ini termasuk ke dalam sisi bangun datar persegi. Dan yang lain juga sama, ada sisi BC, sisi CD, dan sisi DA di dalam bangun datar persegi ini. Nah, ini adalah sudut bangun datar persegi. Nah, biasanya sudut ada di dalam titik temu dari dua garis yang berpotongan. Contoh, ada garis DC dan garis BC. Nah, di titik potong itu ada sudut yang sering kita temukan di dalam bangun datar. Nah, sudut bangun datar persegi itu sebesar 90 derajat ditandai dengan sudut siku-siku. Nah, seperti ini ya. Nah, yang kedua ada sifat persegi panjang. Persegi panjang memiliki 4 sisi di mana 2 sisi yang berhadapan sama panjang. Dan yang kedua sama seperti persegi yaitu memiliki 4 sudut sebesar 90 derajat. Nah, di sini ada contoh bangun datar persegi panjang. Nah, maksud dari di mana 2 sisi yang berhadapan sama panjang adalah contoh bisa dilihat di sini ada sisi AB dan sisi DC. Nah, dari sisi AB dan DC ini kan saling berhadapan. Dan jika kita lihat ternyata panjangnya itu sama. Sisi AB 10 cm, sisi DC 10 cm. Sama juga dengan sisi BC dan sisi AD yang panjangnya itu sama yaitu 5 cm. Lalu ternyata sama persegi panjang juga memiliki 4 sudut sebesar 90 derajat. Bisa dilihat di tanda yang seperti ini, tanda sudut siku-siku. Nah, mungkin itu saja untuk sifat persegi dan persegi panjang. Sekarang kita akan mengetahui cara menghitung persegi dan persegi panjang. Sebenarnya gampang banget. Kalian tinggal menghitung sisi yang ada di dalam bangun datar persegi atau persegi panjang. Contoh di sini ada sisi AB sebesar 5 cm,
Jika kita lihat kembali sifat persegi yang memiliki 4 sisi yang sama panjang, otomatis semua sisi yang ada di dalam persegi yaitu 5 cm. Kalian tinggal menjumlahkan 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 20 cm. Dan 20 cm adalah keliling dari bangun datar persegi. Lalu kita lihat lagi ke bangun datar yang kedua yaitu persegi panjang. Sama, kalian tinggal menjumlahkan sisi yang ada di dalam bangun datar persegi panjang. Kalian tinggal menjumlahkan 10 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 5 dan jumlahnya itu adalah 30. Nah, 30 cm itu adalah keliling dari bangun datar persegi panjang. Mungkin dari penjelasan ini kalian sudah mengerti ya. Bapak lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada lembar kerja peserta didik yang sudah Bapak siapkan. Di sini kalian tinggal menjodohkan alat transportasi, yang mana alat transportasi darat, yang mana alat transportasi laut, dan yang mana alat transportasi udara. Lalu ada LKPD yang kedua, yaitu kalian harus menghitung keliling bangun datar yang ada di bawah ini. Nah, di sini ada bangun datar persegi dan bangun datar persegi panjang. Nah, jangan lupa ya dikerjakan LKPD yang sudah Bapak siapkan. Jika kalian mengalami kesulitan saat mengerjakan, bisa menghubungi Bapak via WhatsApp ya. Semangat anak-anak! Nah, mungkin itu saja ya pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak kepada ayah dan bunda yang sudah menemani Ananda belajar hari ini. Dan kalian juga tetap semangat, rajinlah belajar, Indonesia membutuhkan kalian. Mungkin pembelajarannya Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.